Shalom teman-teman muda, ketemu lagi dengan saya. Kita mau mulai ibadah. Kita doa dulu ya, biar lebih khusyuk. Yuk kita doa ya. Tuhan, terima kasih untuk kembali Tuhan boleh pertemukan kami. Walau masih dalam pembatasan-pembatasan yang ada, teman-teman masih harus ada di rumah menonton ibadah ini secara online, atau juga mungkin ada yang ada di luar rumah atau dimanapun yang saat ini menonton. Kami percaya kami terbatas, tapi Tuhan tidak akan pernah mampu dibatasi. Kuasa Tuhan selalu dapat menembus segala batas yang ada. Kami percaya Tuhan boleh menjamah kami semua, khususnya teman-teman muda Living Teens yang ada di manapun hari ini mereka berada. Kami siap memuji menyembah Tuhan, kami mau nyanyi puji-pujian, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga siap untuk mengikuti ibadah ini. Haleluya, amin. Mau nyanyi satu pujian ini teman-teman. Because of who you are. Yang tahu boleh ikut nyanyi ya. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Yeah. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Oh, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Yes, you are God. Jehovah Nissi. Yes, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Yeah. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory.
Jehovah Shalom, Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Oh, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Oh, because of who you are. Oh, because of who you are. We sing you glory and honor because of who you are. Because of who you are. Oh. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, here with me. I know that you can do anything. Do you? I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. Oh, nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
Sama-sama katakan, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, yeah. I believe in you. I believe, oh, I believe in you. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, whoa. I believe in you. I believe, whoa. I believe in you. I believe in you. I believe, oh, forever we believe. I believe in you. Shalom teman-teman muda Living Teens. Hari Minggu yang penuh dengan berkat ini, saya akan kembali memberitakan kabar sukacita buat teman-teman semua. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Biarkan kami mau mendengar firman Tuhan. Kasih kami hati seorang hamba, telinga seorang murid. Ketika kami mau mendengar firman Tuhan, biarkan firman ini menjadi benih yang subur, menjadi benih yang akan menghasilkan kemenangan-kemenangan yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke? Kita balik lagi. Kalau saya sampaikan firman, saya bilang sama rekan-rekan muda, ya, harus semangat, harus tetap antusias meskipun kita masih ibadah secara online. Tapi saya percaya berkat Tuhan, sukacita Tuhan akan mengalir di setiap rumah teman-teman semua. Oke? Nah, oke, buat anak-anak muda, hari ini Komputer akan bicara mengenai Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Waduh, gila, ini keren banget nih. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air ya. Tapi Tuhan bukan ninja, oke? Jadi Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, oke? Jadi saya yakin mungkin teman-teman udah pernah baca ayat ini, tapi meskipun teman-teman sudah berkali-kali baca ayat ini, tapi Komputer akan bacakan semua buat teman-teman. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di Matius 14 ya. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Nah, kalau yang ditanya nanti sama mama papanya, ayo hari ini dengerin khotbahnya apa? Oke, kalau yang suka judul akan Komputer kasih judul Tangan Tuhan. Oke, tangan Tuhan. Yes. Oke, jadi perikopnya diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai ke 33. Lalu dengan judul Tangan Tuhan. Buka ya Alkitabnya ya. Jadi kita baca sama-sama teman-teman. Oke, Matius 14 ayat ke-22 yang sudah dapat sama-sama katakan amin. Oke. Perikopnya berjudul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berjalan beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kita garis bawahi, diombang-ambing gelombang. Oke, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Really spectacular. Ini mujizat yang Tuhan lakukan. Amin. Ketika murid-muridnya melihat dan berjalan di atas air, murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka apa? Terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini.
jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Garis bawahi, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu redalah. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Wow. Ya, dari firman ini di Matius 14 ayat 22 sampai 23, saya nggak bahas mengenai Yesus berjalan di atas air, saudara. Teman-teman, saya nggak bahas Petrus berjalan di atas air. Menurut saya, Tuhan saya adalah Tuhan pembuat mujizat. Dia bisa berjalan di atas air, dia juga bisa berjalan di atas awan. Jadi suka-suka Tuhan. Oke? Itu bukan hal yang wow bagi saya. Ya, Tuhan adalah 100% Allah dan Tuhan adalah 100% manusia. He can do anything. Ya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ketika Yesus berjalan di atas air itu bukan hal yang mustahil, teman-teman. Enggak, saudara. Oke, saya nggak tertarik membahas itu. Tapi saya lebih tertarik membahas ini, saudara. Tangan Tuhan yang terulur, saudara. Petrus teriak, Tuhan, tolong aku. Tanpa banyak basa-basi, Yesus mengulurkan tangannya. Wow. Itu sebuah tindakan profetik yang luar biasa, saudara. Itu sebuah tindakan langkah iman yang luar biasa menurut saya dari seorang Petrus. Meskipun ada ketakutan, sebagai manusia wajar kita punya ketakutan. Tapi Petrus tahu betul, ketika dia takut, dia harus bilang apa? Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Dan tanpa pikir-pikir panjang, tanpa berlama-lama, tangan Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Wow, makanya saya sebut tema hari ini, teman-teman muda, tangan Tuhan yang menolong kita. Oke? Petrus tahu betul bahwa tangan Tuhan melambangkan kasih karunia. Karena dia berkata, tolonglah. Maka Tuhan, saya suka dengan kata ini, seketika itu juga mengulurkan tangannya dan menolong Petrus. Kalau Tuhan saat itu tidak menolong Petrus, saya jamin Petrus sudah mati, saudara. Karena angin yang begitu besar, dia masuk ke dalam air, pasti mampus dia. Tapi Tuhan yang saya sembah, dia tahu, ini anakku yang kukasihi. Meskipun Petrus bimbang, meskipun Petrus ragu, saudara. Meskipun di akhir kata Tuhan, mengapa engkau bimbang, hai orang yang kurang percaya. Tetapi sebelum mengatakan itu, terlebih dahulu tangan Tuhan menolong Petrus, saudara. Nah, kita hari ini nggak bahas banyak analogi. Saya akan sharing sangat singkat, tapi saya rasa dari Matius 14 ayat 22 sampai 33, begitu banyak sekali ayat-ayat yang begitu menenangkan saya hari-hari ini, teman-teman muda. Yang ke-27, Tuhan mengatakan, tenanglah. Ya, ini ada masalah, ya. Masalahnya itu apa? Masalahnya sedang ada, tadi teman-teman muda baca, ada angin sakal. Lalu ada gelombang. Ini sebuah masalah. Ya. Angin sakal dan gelombang. Apakah itu menjadi sesuatu yang menakutkan? Mungkin ya bagi kita. Apakah gelombangnya biasa saja? Nggak mungkin, teman-teman. Siapa Petrus? Kita harus kenal dulu, saudara. Siapa Petrus? Petrus. Atau bahasa Inggrisnya Peter. Oke. Dia adalah seorang nelayan. Dia ahli, saudara. Seorang nelayan menghadapi gelombang itu udah biasa, saudara. Tapi hari itu mereka begitu ketakutan, hari itu mereka begitu nggak yakin, hari itu mereka begitu bimbang karena anginnya begitu besar, saudara. Dan ketika saya Google apa sih itu angin sakal, itu angin yang begitu besar, angin yang bisa menenggelamkan kapal tersebut, saudara. Petrus sebagai nelayan, dia nggak bisa pakai pengalamannya dia untuk menenangkan angin sakal, nggak bisa, saudara.
Ada kalanya kita nggak bisa lagi menggunakan kehebatan kita, kehebatan orang tua kita, kehebatan koneksi orang tua kita, kekayaan orang tua kita untuk yang namanya menghadapi angin sakal, saudara. Meskipun terkadang kita lihat, saya bisa kok, saya pasti bisa. Tapi gini saudara, ada beberapa masalah yang nggak bisa kamu hadapi lagi selain kamu hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Petrus seorang nelayan, seorang leader, dia tahu bagaimana cara mengemudikan kapal. Tapi ketika angin sakal datang, ketika gelombang yang besar datang, dia menyerah sama Tuhan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saudara. Lalu yang hebat, saudara, wow, ini keren banget. Tuhan dari jauh hanya berkata di ayat ke-27, apa saudara? Tenanglah. Ketika Tuhan bicara tenanglah, bukan berarti angin itu sudah reda, bukan saudara. Bukan berarti masalah itu sudah selesai, bukan, belum. Tapi Tuhan mengatakan begini, tenanglah. Wow. Ketika Tuhan bersabda, ketika Tuhan berfirman, nggak langsung mengubah kita yang tadinya bermasalah menjadi masalah kita selesai, enggak. Rekan-rekan muda, ketahuilah, nggak ada doa yang namanya shortcut gitu. Nggak ada. Semua itu butuh proses. Ayat ke-27. Ketika mereka sedang ketakutan menghadapi masalah ini, saudara. Lalu apa yang Tuhan katakan? Tuhan gak perintah-perintah, "Oi, ini mesti begini, ini mesti begini, bentangkan ini." Enggak, saudara. Tuhan cuma ngomong, tenanglah. Wow. Apa yang menarik, saudara? Yang pertama, Yesus katakan, tenang. Gimana sih? T-E-N-A-N-G, betul ya? Tenang. Nah, bener gak sih? Bener kan? Yes, kenapa saudara? Karena Tuhan begitu tahu, Tuhan begitu mengerti. Kalau pikiran kita tenang, kalau hati kita tenang, kita dapat melaluinya, saudara. Tapi begitu kita khawatir, begitu kita cemas, saudara, kita kehilangan akal sehat kita. Hari ini saudara, kita belajar dari Tuhan. Ketika sedang ada masalah yang begitu besar, Tuhan pertama kali katakan sama kita, tenanglah. Katakan sama kalau ada orang di sebelah kanan kiri, tenanglah. Mungkin hari ini kita gampang bicara tenang karena kita lagi nggak ada masalah. Tetapi Kak, kalau aku lagi ada masalah di sekolah, kalau aku lagi ada masalah di kampus, gimana Kak? Tetap ketahuilah bahwa firman Tuhan ini bukan hanya berlaku pada saat itu, tapi berlaku saat ini juga. Berlaku untuk masalahmu, berlaku untuk masalahku. Dan Tuhan mau mengatakan, tenanglah. Wow, it's really powerful message, saudara. Tenanglah. Hey Peter, tenanglah. Oke, yang ke-27, nggak sampai di tenanglah. Lalu Tuhan memberikan statement kekuatan yang kedua. Jangan takut. Jangan apa? Jangan takut. Setelah tenang, statement kedua yang Tuhan bilang, jangan takut. Ketika Tuhan katakan jangan takut, apakah masalahnya udah beres? Belum. Masih ada anginnya, masih ada angin sakalnya, masih ada gelombangnya, masih perahunya diombang-ambingkan. Tapi Tuhan setelah bilang tenanglah, lalu Tuhan yang kedua mengatakan statement, jangan takut. Jangan takut, ini aku, jangan takut. Oh, hal yang paling saya takuti kalau saya nggak berjalan sama Tuhan. Kalau saya berjalan sama Tuhan, saya pasti punya ketenangan, saya pasti punya keteguhan yang mengatakan bahwa jangan takut. Hari ini masalah saya nggak tahu masalah teman-teman. Teman-teman juga nggak tahu masalah saya. Tapi yang saya tahu, Tuhan tahu masalah saya dan Tuhan tahu masalah teman-teman. Tenanglah, jangan takut. Ini bukan apa kata saya, ini kata Tuhan saya. Dan ini statement yang keluar dari mulut dia. Ini perkataan yang keluar dari mulut dia. Anak muda, tenanglah, jangan takut. Jangan takut sama masa depanmu. Berjalan dalam Tuhan, lakukan yang terbaik hari ini. Maka saya percaya Tuhan gak lalai untuk memberkati setiap anak-anaknya. Tuhan gak lalai untuk memberkati setiap umat-umatnya. Yang setuju sama saya katakan amin. Wow, ayat ke-27 ini bikin ketika kita lagi ada masalah, ketika Kopiter lagi ada masalah, ketika Kopiter sedang menghadapi hal-hal yang berat, saudara. Saya baca ayat ini dan tenang Peter, tenanglah, jangan takut. Yang ke-29, saudara.
Ini ayat di ayat 27. Ini ayat ke-27. Jadi kalau teman-teman mau baca dulu 29 ini keren banget. Tuhan ngomong apa? Datanglah. Ayat ke-29. Saya bacain buat teman-teman. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu. Ada satu pribadi yang selalu ada di dalam setiap semua masa kehidupanmu. Engkau lagi senang, Yesus ada. Engkau lagi sedih, Yesus ada. Firman Tuhan mengatakan, meskipun aku dalam lembah yang kelam, Engkau selalu ada bersama dengan aku. Wow. Jawabannya ini, bukan Tuhan tinggalin saya, bukan. Yang ada kita yang tinggalkan Tuhan. Tuhan selalu ada buat kita. Datanglah sama Dia. Datanglah. Anak-anak muda hari ini, yang siapa yang butuh Tuhan? Semua orang butuh Tuhan. Corona, COVID-19, masalah dunia ini sudah hampir 1,5 tahun. Ini menandakan apa anak muda? Ini menandakan semua umat, semua orang butuh Tuhan. Tidak ada orang terlalu hebat, tidak ada orang terlalu jago sehingga dia tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Datanglah, ketuklah maka kau akan dibukakan. Tuhan begitu mengasihi Anda. Kalau Tuhan kamu datang, tidak mungkin Tuhan pergi. Kalau engkau datang, ada Yesus di situ. Makanya saudara, di sini dituliskan ketika Petrus datang, Tuhan tetap menunggu Petrus. Tuhan tetap menunggu Petrus dan Tuhan tetap mengasihi Petrus. Datanglah. Wow. Yang pertama, tenang. Yang kedua, jangan takut. Don't be afraid. Yang ketiga, datanglah. Datanglah. Oke? Oke? Berapa banyak anak muda yang diberkati hari ini? Saya masih punya 2 poin lagi. Dan ini yang keren banget. Yang keempat, saudara. Apa yang Tuhan lakukan setelah Petrus hampir tenggelam? Apakah Dia membiarkan Petrus tenggelam? Kalau Tuhan mengasihi kita berdasarkan kelakuan kita, Tuhan tidak akan menolong Petrus. Karena Tuhan pasti membenci Petrus. Hei kau orang yang gak kurang percaya, kenapa Dia tetap tolong? Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Kalau Tuhan menolong Petrus, Tuhan yang sama akan menolong saya. Tuhan yang sama akan menolong kalian. Tuhan yang sama akan menolong orang tua kalian. Tuhan yang sama akan menolong keluarga kalian. Tuhan yang sama akan menolong masa depan kalian. Yang keempat, powerful statement. Gak banyak cincong kalau bahasa anak sekarang. Ketika Petrus mulai tenggelam, Tuhan mengulurkan tangannya. Ini ayat ke 31. Tuhan mengulurkan tangannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berapa banyak dari kita yang hari ini menonton video ini atau menonton rekaman ulangnya, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh kasih Tuhan. Saudara, angkat tanganmu biar Tuhan turun tangan mengatasi setiap permasalahan kehidupanmu. Saudara, nggak ada dari kita yang terlalu hebat sehingga kita nggak butuhkan tangan Tuhan. Ketika Tuhan turun tangan, semuanya bukan akan menjadi mudah, tapi semuanya akan dapat kita lewati, saudara. Oke, hari ini saudara, saya mau mengatakan bahwa tangan Tuhan ini berbicara mengenai kasih karunia, ini berbicara mengenai anugerah. Makanya saudara banyak bilang, tumpangin tangan buat anak-anaknya, tumpangin tangan kalau lagi berdoa. Kenapa? Karena Tuhan, tangan ini bicara mengenai anugerah. Ketika Tuhan turun tangan, mengulurkan tangannya, kamu mendapatkan anugerah dan kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Apa kok yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Semuanya sama, semua orang bisa sukses, semua orang bisa berhasil. Bedanya kita dengan orang yang tidak menyembah Tuhan Yesus adalah kita berjalan dalam kasih karunia, mereka tidak berjalan dalam kasih karunia. Kita berjalan dalam anugerah, mereka tidak berjalan dalam anugerah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau engkau mau hebat, kalau engkau mau sukses, kalau engkau mau berhasil, berjalanlah dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Itu yang akan menjadikan engkau berbeda. Kalau engkau nanti suatu saat hari ini engkau menatap saya, mungkin kalian masih hanya menjadi pelajar-pelajar SMP, tapi 10-15 tahun lagi kalian bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi orang sukses. Ketahuilah kalau engkau sukses suatu saat nanti karena engkau berjalan dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Yang kelima, saudara. Kelima yang terakhir sebelum kita tutup. Oke?
Yang pertama saya ulang, tenanglah. Yang kedua, Tuhan jangan bilang jangan takut. Ini statement semuanya. Yang ketiga, datanglah. Yang keempat, ini bukan lagi Tuhan mengatakan, tapi Tuhan bertindak. Oke? Ini perkataan Tuhan, ini perkataan Tuhan, ini perkataan Tuhan, ini tindakan Tuhan. Ini actionnya. Yang kelima, baru firman Tuhan mengatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Setelah begitu banyak kejadian ini, angin baru reda di sini, Pak, Bu, teman-teman semua. Angin reda. Ini ayat ke-32. Kalau kita baca dari ayat ke-22 sampai 33, oh kayaknya perikopnya singkat banget. Tapi sampai masalahnya selesai, ada begitu banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan sampai Tuhan beracara. Sampai Tuhan mengulurkan tangannya, membantu saya, membantu Petrus saat itu, dan membantu kalian, membantu orang tua kalian. Saya ulang balik, saudara, tenanglah, ini perkataan. Tenang, ketika Tuhan bilang tenang, anginnya belum selesai, saudara. Masalahnya belum selesai. Ketika Tuhan bilang jangan takut, anginnya masih ada. Ketika Tuhan bilang datanglah, anginnya masih ada. Dan ketika Petrus mau tenggelam, Tuhan gak lagi berbicara, dia action, saudara. Dia mengulurkan tangannya. Dan di ayat ke-32, firman ini mengatakan anginnya baru reda, saudara. Persoalannya bukan seberapa besar, seberapa banyak, seberapa hebat masalah kita. Persoalannya, maukah engkau meminta Tuhan mengulurkan tangannya? Maukah engkau tenang, jangan takut, dan tetap datang sama Dia? Anak muda yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita punya masalah. Semakin kita dalam Kristus, semakin banyak masalahnya. Perbedaannya ketika ada masalah, kita tahu ada tangan Tuhan yang terulur, menolong, menjaga, memberkati, dan membimbing kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan di hari ini. Biarkan kami tahu Tuhan, jangan kami menjadi pribadi-pribadi yang bimbang, tapi biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa tangan Tuhan selalu terulur buat menolong, menjaga, memberkati, dan membimbing kehidupan kami. Terima kasih buat firman ini. Biarkan kami percaya, aku memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Biarkan mereka menjadi orang-orang hebat, orang-orang berhasil seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.